Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka kuliah umum. Mudah-mudahan Allah memberikan barokahnya pada kesempatan ini. Salat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapat syafaat di yaumil akhir. Bapak Rektor yang saya muliakan, saya hormati, Bapak Ketua Yayasan, Bapak Ketua Pradi Kabupaten Kota Cirebon, sekalipun ini kabupaten, ya. Ketua Roisam Kota Cirebon, para wakil rektor, para dekan, wakil dekan, kaprodi, bapak ibu dosen, mobil khusus para mahasiswa yang pada kesempatan ini hadir, yang saya banggakan. Alhamdulillah pada sore ini saya bisa mendatangi atau mengunjungi undangan dari Pak Rektor ini, karena saya sebetulnya sudah berada di Cirebon dari jam 8.30, jadi sudah dari pagi ini, ya. Kebetulan ngisi materi di Bogor tadi, ya. Jadi yang ini yang kedua saya hari ini, ya. Alhamdulillah lagi laku. Dan saya kira nanti Bapak dan Ibu silahkan untuk tahu saya yang sebetulnya, buka di Google, panggil Sahya Anggara. Jadi paling mudah sekarang dengan teknologi ini kita dapat melacak seseorang. Jadi kalau tadi tidak sempat apa yang sampaikan, gitu ya, silahkan googling, ya, panggil Sahya Anggara, maka di situ akan keluar tentang saya. Gitu. Jadi silahkan mencoba panggil nama masing-masing di Google, keluar enggak namanya gitu. Untuk coba kan gitu, ya, karena itu otomatis kita masuk dengan karya-karya kita, ya. Jadi apalagi sekarang banyak orang akademisi gitu, ya, mau praktisi mau apa, tentunya kita akan dikejar dengan karya. Karena banyak profesor yang sekarang itu nggak karyanya banyak, ya. Tapi karena profesor harus dengan karyanya. Alhamdulillah saya kalau dulu di Bandung citasi saya hampir 60.000 citasi saya, ya, 60.000 citasi saya. Kemudian kalau dulu di Bandung haki saya paling banyak, ya, haki saya alhamdulillah 23 haki saya paling banyak. Dan saya diundang secara khusus oleh Pak Rektor. Kebetulan saya udah minggu kemarin saya di Cirebon. Sekarang minggu ini sekarang di Cirebon lagi gitu, ya. Karena undangan dari Pak Rektor. Pak Rektor ini kayak saya. Dia teman seangkatan saya. Cuman saya belum jadi rektor, tapi saya atasan rektor. Aja. Nah, ini teman bermain saya. Jadi yang saya hitung itu dari 160 kita satu angkatan yang menolak perguruan tinggi tidak kurang dari 10 orang. Ternyata sedikit sekali, ya. Banyaknya di yayasan, di SMA, di aliyah dan segala macam itu. Jadi yang perguruan tinggi itu tidak lebih dari 10 orang. Termasuk ini Pak Rektor, dalam catatan saya yang jadi rektor satu angkatan saya cuma 1. Dan yang jadi profesor juga cuma 1. Gak ada yang lain, cari yang lain. Ada nggak? Gak ada, yang jadi profesor cuma 1, saya aja gitu. Nah, ini satu angkatan dengan beliau. Insya Allah beliau ikut, ya. Nyusul, ya. Nah,
konsultannya. Kalau konsultannya harus yang jadi, kalau yang belum jadi dan konsultan nggak akan jadi gitu. Ya. Dan sekarang yang lagi di reviewer oleh saya, direkomendasi dari saya dari UGM 1, dari UNPAD 2, dari PDN 1, dari Tadulako 1, dari Unigan 1, ya, kemudian dari Jambi 1. Itu yang lagi sekarang proses untuk jadi guru besar, dan saya sebagai reviewer kemudian rekomendasi saya. Ya, mohon doanya kepada Bapak dan Ibu. Insya Allah nanti ini Pak Rektor era bisa direktor jadi profesor itu. Ya, nanti harus jadi profesor. Setuju? Doakan lebih dari 40 jadi. Ya. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya dimohon oleh beliau untuk memberikan pencerahan tentang MBKM. Jadi sebetulnya MBKM, Merdeka Belajar, Belajar Merdeka, itu ya inti dasarnya dari MBKM. MBKM ini sekarang lagi booming di setiap perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi negeri sekarang sudah mempunyai panduan masing-masing perguruan tinggi yang disesuaikan dengan situasi dan keadaan, kemampuan dari masing-masing perguruan tinggi, dengan panduan dari SK Mendikbud, kemudian dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 itu menjadikan sebagai dasar terselenggaranya MBKM. Jadi MBKM ini sebetulnya ingin menciptakan, kalau tadi Pak Rektor bilang kan sarjana plus, itu ternyata MBKM yang sekarang itu diarahkan sarjana yang memiliki kemampuan di luar bidang ahlinya, sehingga suatu saat yang dibutuhkan ketika di lapangan dia siap pakai. Sudah diarahkan itu. Jadi MBKM itu memberikan kebebasan pengelolaan perguruan tinggi dan birokrasi bagi perguruan tinggi. Jadi kalau sekarang di sana memberikan kebebasan birokrasi, kebebasan bagi perguruan tinggi, kenapa? Karena majunya perguruan tinggi itu tergantung dari birokrasi. Biasanya kan kalau ada yayasan susah di yayasannya. Ini kan menjadikan sebuah kendala untuk maju. Maka MBKM itu menghilangkan birokrasi seperti itu, berbelit-belit dihilangkan supaya mudah, sesuai dengan sekarang zaman IT, zaman teknologi. Begitu kita knop langsung sudah di Amerika, sudah di Arab Saudi dan segala macam. Kita ingin mengikuti seperti itu. Kemudian memberikan kebebasan bagi dosen untuk terlilit dengan birokrasi, dengan sulitnya birokrasi. Jadi bagi dosen tidak ada birokrasi lagi. Jadi kalau ada kampus yang masih mempersulit dosen untuk birokrasi, untuk misalnya ngurus kepangkatan, ngurus jampung dan segala macamnya, apalagi sekarang misalnya untuk memberikan perkuliahan dimanapun kan kapanpun berada, maka jelas itu sudah bertentangan dengan MBKM. Yang ketiga, memberikan kebebasan mahasiswa untuk menentukan keahliannya. Nah, ini catatan yang ketiga. Saya kira tadi agak bertentangan. Di satu sisi kita dituntut itu apa yang istilahnya keilmuan yang realitas, tapi di sisi lain dituntut mahasiswa dibebaskan untuk menentukan keahliannya. Oleh karena itu dengan MBKM ini diberikan 3 semester bagi para mahasiswa untuk kuliah di luar keahliannya dan di luar perguruan tinggi. Itu beri kebebasan silahkan memilih bagi mahasiswa untuk menentukan prodi mana yang mau diambil, perguruan tinggi mana yang mau diambil. Itu tujuannya seperti ini. Tapi tentunya ada birokrasi yang harus dijalankan. Tidak semudah dibalikan telapak tangan, saya mau kuliahnya di ITB misalnya. Tidak seperti itu. Karena ada birokrasi yang harus ditempuh. Birokrasi ini bukan tadi yang birokrasi yang mempersulit, tapi birokrasi untuk apa? Supaya perkuliahan itu bisa nyambung, perkuliahan itu bisa nyaman, perkuliahan itu bisa sampai. Karena kita tahu
bayangkan gitu. Hasilnya seperti apa gitu. Nah ini tentunya kalau menurut Permendikbud nomor 3 2020 itu ada tahapan. Jadi kuliah 3 semester di luar prodi, ya, yang sesama prodi, artinya yang ada kaitan sama, satu perguruan tinggi dan di luar perguruan tinggi, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Jadi mahasiswa diberi pilihan seperti itu. Jadi apa yang tadi ada istilah linear masih tetap, karena satu beda perguruan tinggi prodi yang sama, tapi beda perguruan tinggi dengan prodi yang berbeda. Diperbolehkan silakan, karena tujuan akhirnya ingin membentuk soft skill dan hard skill bagi mahasiswa. Apakah ini bisa dilaksanakan? Ya, dalam tanda petik. Negeri saja sekarang masih kalang kabut. Terus bagaimana untuk kita nanti dalam pertanyaan besar? Jadi ada progres yang jelas yang harus dilaksanakan. Di satu sisi tujuan pemerintah ingin memberikan kemampuan diri sendiri dari mahasiswa. Ketika dia keluar itu tidak istilah ada yang sarjana nganggur. Sarjana yang tadi Pak Rektor bilang kan itu senang dari hutan batu, dari hutan batu. Diharapkan tidak seperti itu. Dimanapun, kapanpun dia hidup, dia bisa hidup. Jadi ada klasifikasi nanti. Hasil sarjana yang keahliannya memang keluar dari prodinya. Ada sarjana yang keluar itu sesuai dengan prodinya. Dan di dalam serta di luar perguruan tinggi. Ini bisa dilaksanakan. Tapi tentunya ada persyaratan. Yang pertama persyaratannya, rektor atau perguruan tinggi itu harus MOU dulu, ada kesepakatan. Ada kesepakatan dulu, dan di situ mungkin ada catatan sampai biaya, sampai proses perkuliahan dan segala macamnya. Sekalipun dalam undang-undangnya 50% boleh dari 50% boleh tatap muka. Kan ini kalau tatap muka pertama mungkin dengan biaya, kemudian jarak dan segala macamnya. Kemudian di sisi lain kalau IT sekarang, apakah IT kita sudah memenuhi persyaratan? Teknologinya sudah sampai kepada mereka atau belum? Tentunya ini juga menjadikan sebuah kendala. Kemudian nanti dekan itu nurunkan MOU. Dari MOU itu dijabarkan oleh dekan dari masing-masing perguruan tinggi yang akan mengadakan kerjasama untuk pertukaran mahasiswa. Kemudian prodi menyiapkan dari mulai kurikulumnya, mana yang bisa diambil, mana yang bisa disajikan, apakah ada keselarasan atau tidak, apakah bisa diambil atau tidak, itu prodi yang akan menyajikan. Jika itu tidak bisa, tentunya ini tidak bisa terlaksana dengan baik. Sekalipun Bapak dan Ibu bahwa MBKN ini di satu sisi memang memberikan kemudahan, di sisi lain juga ada kesulitan yang memang tidak bisa setiap perguruan tinggi melaksanakan. Karena sampai sekarang belum ada, mungkin 1-2 perguruan tinggi sudah melaksanakan. Jadi kebanyakan bukan di dalam, tapi di luar negeri, ke luar negeri. Apakah kita juga bisa ke luar negeri? Bisa. Tergantung dari perguruan tinggi yang akan menerima kita MOU-nya. Jadi kalau masih di Cirebon kene mah ini kene biaya C. Ya iya, kalau di Cirebon mana yang jadi pilihan kita? Di IAIN kan semua dua-duanya gitu. Benar nggak? Nggak ada yang perbedaannya, terkecuali dengan IAIN-nya ada matematik misalnya. Apakah mungkin kita bisa mengikuti itu? Kenapa? Karena 30 sampai 40 SKS itu disajikan untuk di luar prodi. Ternyata kalau dalam konsepnya mudah, tapi dalam realisasinya sulit benar. Di UIN Bandung saja sekarang sudah punya pedoman tingkat institut. Masing-masing dekan sudah tidak menjabarkan, ternyata masih mentok.
konsep realisasinya memang sampai saat ini belum bisa terlaksanakan. Kita sekarang berbicara di PTKS, apakah bisa? Bisa, tapi dalam tanda petik. Petiknya rada besar, jadi rada tabel ya. Kenapa? Karena memang banyak persoalan-persoalan yang memang itu akan menjadikan sebuah kendala bagi kita. Memang di satu sisi ini memberikan kemudahan bagi mahasiswa, bagi dosen, bagi perguruan tinggi, tentunya itu akan lebih memudahkan. Tetapi dalam suatu kesempatan justru akan mempersulit. Mahasiswa pun akan ada kriterianya. Kriteria pertama adalah mahasiswa yang masih aktif dan terdaftar di Pendikti. Kenapa? Karena nanti orang yang akan menerima ini juga ngecek seperti itu di Pendikti sekarang. Kalau tidak ada di Pendikti itu akan ditolak mentah-mentah. Misalnya tiba-tiba kita karena ingin ke Bandung dan kuliah di UPI misalnya atau di UNPAD misalnya. Ketika dicek tidak ada, itu akan kembalikan. Jadi bagi para mahasiswa juga ini jelas nanti harus ada dosen pendampingnya yang senantiasa memberikan pencerahan, yang setia mendampingi gitu ya. Di mahasiswa itu tidak diberikan kebebasan seperti itu, tapi diarahkan benar supaya apa? Kuliah di tempat lain, pertama dia akan konsen dengan kuliahnya, yang kedua dia tidak akan memalukan, yang ketiga jangan sampai diambil kesempatan ini kuliah di luar tapi kenyataannya tidak ada. Nah ini jangan sampai terjadi seperti itu, karena jelas akan menuntut kepada kita sekalian. Ini kalau menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000, ini ada 8 yang boleh kita mengadakan kuliah di luar. Jadi bukan hanya di perguruan tinggi saja. Kalau tadi di perguruan tinggi, Pak Rektor, itu ada hubungannya masih jauh, linearitas tidak akan hilang. Kemampuan secara keilmuan, secara jurusan, kemampuan prodi itu akan tetap. Kalau dalam perguruan tinggi, tapi ada 8 yang boleh oleh Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 itu. Yang pertama diperbolehkan itu magang, jadi praktik kerja. Itu 3 semester silakan. Sini ada ekonomi syariah ya? Ada ekonomi syariah. Apakah bank mengizinkan untuk praktek selama 3 bulan atau 3 semester? 3 semester 1 tahun setengah ya? Memungkinkan enggak? Dalam waktu 3 semester itu anak kita dititipkan di bank untuk praktek. Ini tergantung MOU dari Pak Rektor. Nah, kalau banknya siap, ini bisa kerja magang dalam 3 semester itu. Jadi di bank, kalau sekarang misalnya di Pradi itu ya kita ibaratkan seperti pengadilan, ya bayangan pengadilan, gitu bayangan pengadilan. Sanggup nggak sekarang 3 semester? Untuk teman-teman kita dari HKI, Hukum Keluarga Islam, 3 semester kuliah di situ, tempatnya di situ paling 1 orang 2 orang ya gitu kan. Nah ini kan ada di satu sisi memang memberikan kemudahan, tapi di sisi lain juga memberikan suatu hal yang mustahil itu bisa dilaksanakan gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah proyek di desa. Jadi proyek di desa itu kan kalau sekarang mungkin ada dana-dana CSR dari luar negeri itu. Nah itu kan bisa proyek di desa, apa bisa betah anak-anak juga setahun setengah di desa gitu ya. Nah, ini kalau memang ada proyek, misalnya tadi proyek kemanusiaan, ya, atau proyek misalnya yang berkenaan dengan peningkatan SDM di desa, atau tentang tulis baca misalnya, karena di desa itu ada sekian persen misalnya tidak pendidikannya ini, nah itu kan baru yang bisa dilaksanakan seperti itu. Karena program kalau yang program kerja itu harus jelas nyata gitu. Siap enggak dalam segala risiko dan segala macamnya, itu diatur oleh Pak Rektor nanti, termasuk pembiayaan, termasuk hal-hal yang lainnya itu dalam MOU. Nah kalau MOU itu sudah disepakati mau tidak mau ya harus dilaksanakan seperti tadi sudah dilaksanakan. Tiba-tiba sekarang nitip 40 orang begitu kan di
di Peradi misalnya, wah banget Peradi itu. Ya artinya kan ini juga harus realistis ya. Di satu sisi memang kerjasama memang harus, karena ini adalah bentuk nyata MOU ini dalam rangka MBKM. Ini ada korelasinya sekarang. Melaksanakan MOU ini ada korelasinya, terutama untuk jurusan HKI itu. Tapi apakah mungkin itu bisa dilaksanakan? Itu diatur aja belakangan gitu ya. Dengan dititipkan misalnya tidak semua di Peradi, ya, semuanya di pengadilan atau di apa lagi ya, kejaksaan misalnya. Itu kan bisa seperti itu dilaksanakan. Tinggal bagaimana nanti isi MOU itu yang jelas akan melindungi terhadap siswa kita, yang akan melindungi, yang akan memayungi sehingga tujuan dari EPK ini tercapai. Ini. Kemudian selanjutnya mengajari sekolah. Kalau tarbiyah ini kan ada korelasinya. Jadi mengajari tarbiyah di sekolah ini jangan apa istilah praktek ya, praktek profesi ya. Udah jadikan MBKI 3 semester di situ. Mau di SD, mau di SMP, mau di SMA gitu ya. Tapi jelas karyanya itu, dan itu bisa dijadikan sebagai proyek untuk MBKI. Tidak lagi nanti ada praktek profesi bagi guru. Adakan aja MBKI. Kerjasama dengan SMP, dengan SMA, dengan siapa pun. Tapi apakah mereka juga bersedia atau tidak? Tergantung nanti aturan mainnya kepada rektor, kepada pimpinan. Hanya saya sarankan lebih baik jangan praktek profesi. Praktek profesi itu 1 bulan ya. Nah, biar jadi MBKM ya, kampus merdeka, dan kita punya ikon itu, jadikan itu untuk MBKM ya. Silakan untuk tarbiyah itu. Ada kesempatan ini. Ada nyambung ya. Tadi kalau KKI juga nyambung, terus ekonomi syariah juga nyambung ke bank. Tapi bank apakah bisa menerima seperti itu? Sekarang misalnya angkatan, ada satu angkatan 40 orang, mungkin satu bank 10 orang gitu ya. Kan yang 1 bulan aja libur gitu ya. Apalagi ini 3 semester. Berarti rata-rata 3 bulan, 9 bulan. 9 bulan. Ya, karena rata-rata kuliah 3 bulan ya. 3 bulan, berarti 9 total 9 bulan harus di situ aja. Itu bisa dilaksanakan gitu. Untuk ini, tapi untuk perguruan tinggi nanti ada cara lain gitu ya. Ini untuk ini aja, untuk yang yang dibolehkan di luar perguruan tinggi. Jadi kerja kuliah di luar perguruan tinggi. Kemudian selanjutnya pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa. Pertukaran mahasiswa ini, tapi tong itu di Cirebon gitu. Kalau mau ke luar negeri gitu lah, ya ke luar negeri. Itu kemarin saya itu yang waktu saya jadi dekan, 1 UIN yang menjadi pintu masuk ke luar negeri isi UIN Bandung. Jadi saya yang mengetes untuk dikirim ke luar negeri, dari tarbiyah, dari syariah, dari dakwah mana, masuk pintunya ke FISIP. Dan kita kirim baru lulusannya ke luar negeri untuk pertukaran pelajar dengan luar negeri. Dan ini juga bisa. Saya kebetulan sekarang masih jalan komunikasi dengan luar negeri, apakah mau ke Korea, ke Cina, ke Jepang, ya silakan. Nanti kalau sudah siap. Tapi tentunya ada risiko, apa risiko nanti di akhir kita bahas ya. Kemudian selanjutnya itu pelatihan atau riset. Jadi kan riset ini, keberhasilan riset itu 1, 2 sampai 3 bulan. Kalau kontinu berarti itu 1 sampai 1,5 bulan. Jadi satu riset saja itu bisa menyelesaikan sampai 3 semester. Misalnya ada riset. Kalau riset itu kan perlu dengan biaya ya. Kalau ada biayanya, apakah dari Pemda daerah atau provinsi atau pusat, misalnya ada riset, atau dari kita, kebetulan kita punya dana. Yayasan kasih dana 1 miliar ke riset. Pak, itu bisa itu mahasiswa kita untuk riset. Saya kira itu bisa, kalau 1 miliar itu bisa sekitar
20 orang untuk riset dalam 1,5 tahun. Mau ngasih 100 miliar? Insya Allah mau ya. Itu untuk riset. Ya? Nah itu nanti dengan dosennya dihitung. Jangan hanya dengan mahasiswa saja, mahasiswa tidak akan jalan. Harus ada konsultannya, yaitu dosen yang akan membimbingnya. Kemudian selanjutnya boleh kegiatan wirausaha, wirausaha. Nah, wirausaha ini misalnya dengan meningkatkan ibu-ibu PKK dan segala macam itu mau bikin kreasi gitu ya. Di sini kan banyak usaha-usaha keluarga ya. Banyak usaha-usaha keluarga karena di jalan ternyata loba oleh-oleh dari Cirebon ini. Saya kira kan itu bisa bagaimana kreasi ditingkatkan, kreasinya kemudian dari kemasannya dan segala macamnya gitu. Bisa itu atau misalnya dari kampus punya konsep baru diserahkan ke mereka dan kita masuk di sana. Itu usaha bisa. Ya, asal dipayungi dengan itu tadi MOU-nya dan di situ aturan lain yang harus dilaksanakan. Apa yang harus dilaksanakan oleh kita, apa yang harus dilaksanakan oleh yang menerima kita gitu. Karena tidak bisa satu pihak. Baik nanti perguruan tinggi atau nanti pihak gitu ya, perusahaan atau itu ada timbal balik di situ aturan lain bagaimana supaya kedua belah pihak itu win-win solution-nya jelas. Tugas kita juga MBKM bisa tercapai dengan sempurna, tugas mereka juga terbantu, bukan terkurangi. Bahkan misalnya kalau dalam dunia usaha omsetnya melonjak, gara-gara misalnya ada praktek wirausaha yang dari YIC ini, kan harusnya seperti itu. Tidak memberatkan sebelah pihak, datang mahasiswa ke sana, rugi kan begitu kan? Karena nggak bisa seperti itu. Jadi karena ini kalau wirausaha itu kan harus menghasilkan sesuatu yang satu dengan yang lainnya itu saling menguntungkan. Kemudian selanjutnya itu boleh studi atau proyek independen. Nah, proyek independen ini itu dibiayai oleh institusi. Kebetulan yayasan misalnya lomba duitnya gitu ya. Nah, sekarang mau proyek tentang penelitian. Kenapa Cirebon itu misalnya kalau oleh-olehnya misalnya gitu-gitu dulu dan dulu sampai sekarang gitu-gitu Cirebon gitu kan. Itu kan butuh penelitian supaya apa? Ada kreasi baru misalnya dalam oleh-oleh Cirebon atau dalam nasi lengkok misalnya atau nasi jamblang gitu. Dari dulu sampai sekarang ya gitu-gitu doang. Nah, apakah sekarang ada misalnya penelitian yang independen bagaimana meningkatkan nasi jamblang itu? Bukan seperti itu misalnya, tapi dengan penuh kemasan tidak menghilangkan cita yang lama, tapi cita yang baru justru akan meningkatkan omset. Itu yang disebutkan dengan riset independen itu. Kemudian selanjutnya yang terakhir ini karena ada 8 adalah proyek kemanusiaan. Bagaimana yang tadi dari Pradi itu kan tugasnya adalah kemanusiaan, membantu orang-orang untuk bisa ayat tentang roh dinamis dalam hidupnya dari hal-hal yang memang menjerat dia. Nah, proyek kemanusiaan ini kita membantu misalnya sebuah desa, sebuah wilayah gitu. Karena sekarang kan ada istilahnya proyek untuk di desa itu, desa binaan ya. Ya, kalau kita ada desa binaan. Apa desa binaan misalnya dibina oleh kampus YIC ini dengan kita menerjunkan anak misalnya satu jurusan tentang ekonomi, bagaimana di masyarakat di situ ekonomi meningkat, ekonominya naik, gitu. Taraf hidupnya naik, income-nya juga naik di antara masyarakatnya. Nah, ini yang disebut dengan proyek kemanusiaan seperti itu. Di sini kita membantu orang yang membutuhkan. Jadi ada di luar perguruan tinggi yang seperti ini, yang 8 itu. Bisa itu menurut aturan Permendikbud. Nah, apakah Permendikbud ini bisa digoyang nanti kita lihat di akhir itu. Tapi yang jelas bahwa aturan Permendikbud ini itu tidak bisa dilanggar. Kenapa? Karena di akhir kita harus melaporkan. Ya, karena MBKM ini payungnya di Permendikbud. Maka di akhir kita akan buat resume melaporkan tentang MBKM yang dilaksanakan oleh kita. Jadi itu bebas gitu. Di
akhir apakah sudah sesuai dengan tuntunan yang ada di peraturan itu atau belum. Makanya kita tetap dipantau, di akhir harus dilaporkan. Nah, persoalannya sekarang kalau dalam blockchain itu sangat mudah, ya sangat mudah. Kenapa? Karena aturan-aturan dari kedua belah pihak itu sudah kita tentukan di MOU. Tapi bagaimana sekarang untuk kita bisa melaksanakan bukan yang di luar perguruan tinggi. Kalau di luar perguruan tinggi seperti tadi, karena ada 8 yang diperbolehkan oleh Permendikbud ini. Tapi bagaimana sekarang kita melaksanakan MBKM ini prodi yang sama lintas perguruan tinggi, prodi yang berbeda lintas perguruan tinggi, prodi yang sama di antara perguruan tinggi, dan prodi yang sama yang berbeda di perguruan tinggi. Ini yang perlu dikemas oleh kita. Jadi kalau nanti silahkan untuk berkelakar misalnya tadi, karena tidak semua mahasiswa mempunyai keinginan seperti itu. Karena apa? Mahasiswa tetap harus mempunyai di akhir itu dia sebagai sarjana ekonomi. Sarjana ekonomi itu harus dibuktikan dengan keahlian yang dimiliki ekonominya. Oleh karena itu, ini menurut saya ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Misalnya, ya, untuk realisasi dan kendala di perguruan tinggi kita ini, kalau kita mengadakan MBKM, Merdeka Belajar Merdeka antar perguruan tinggi, yang pertama adalah sumber daya manusia. Apakah, pertanyaannya, sumber daya manusia kita sudah siap untuk bertukar dengan yang kita tempati? Misalnya dengan Unpad misalnya, atau dengan ITB ya, ITB ada di Cirebon ya? Ya, rencana ada di ITB Cirebon. Apakah sumber daya kita akan barang dengan mereka? Itu pertanyaan yang pertama. Kalau sekiranya akan barang, boleh itu menjadikan pembuka. Jadi pertanyaan yang pertama itu sumber daya manusia. Satu, hubungan dengan dosen. Kedua, hubungan dengan pendik. Itu harus mendukung. Tidak bisa sekarang ada pimpinan ayam, tapi ke bawahnya nggak kayak gitu. Yang ketiga, mahasiswa. Kenapa mahasiswa saya kan mahasiswa sebagai objeknya? Ya. Tapi mahasiswa kendalanya, apakah mahasiswa kita siap untuk dengan mahasiswa ITB masuk lingkungan ITB? Ini pertanyaan yang harus dijawab. Yang kedua, fasilitas. Kalau MBKM kan saling tukar-tukar. Di ITB kuliah hijau, yang dari kita kuliah di ITB. Apakah fasilitas kita sudah memadai? Ini kan pertanyaan juga gitu. Ya, kita eksaminasi. Ini Pak Rektor yang lebih tahu, saya tidak tahu sih. Kadir kita kalah sekali ini. Ya artinya ini kan jadi pemikiran kita gitu ya, untuk melaksanakan MBKM seperti itu. Yang kedua fasilitas tadi SDM, yang kedua fasilitas, yang ketiga teknologi. Apakah teknologi kita dalam bidang khususnya bidang IT sudah mumpuni? Tidak. Kan kalau ITB teknologinya bisa ditanya, kalau Unpad ditanya, tapi IC kira-kira bisa nggak mengimbanginya teknologinya? Bisa. Bagus. Harus begitu. Hari pimpinan lagi kasada, makanya aku menghadapkan tergilu kan gitu. Penting lah pimpinan lagi cicing baik, tanda-tanda gitu. Ya. Pimpinan lagi cicing sudah diam, ya kamu anak buahnya kan gitu. Nah, berarti sudah punya kemampuan. Yang ketiga, level perguruan tinggi. Awas kok. Mau tidak mau, orang yang diajak kerjasama
itu suka mulai reaksi tengok kanan, tengok kiri, itu belakang, samping. Artinya apa? Kalau kerjasama yang kira-kira sebabat dengan kita, tiba-tiba ngajak ke ITB itu tanda tanya saha lagi ya cek. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya, artinya level perguruan tinggi, nah itu akan diingat, akan jadi apa istilahnya itu pertanyaan. Tapi jangan kecil hati, lebih baik datang ke ITB, luar negeri sekalian. Kalau ke luar negeri, nggak ada istilah itu, istilahnya drafting, apa level perguruan tinggi, nggak luar negeri. Kalau dia mau, oke, asalkan apa? Asalkan memang kriterianya satu sama lain, udah nggak bisa lakukan. Kalau di dalam negeri kan ITB habis pasti lah, HENT kita bahas gitu. Nah ini yang jadi yang menjadikan kendala buat kita adalah level perguruan tinggi. Nggak tahu saya jadi level nomor berapa ini, nggak tahu, nanti juga belum Kopertas saja belum menentukan apakah IAIC ini jadi KHD atau K2 atau K3 atau sama sekali ke Ini kan jadi persoalannya. Yang ini paling tidak pemikiran kita bersama. Kenapa saya bilang seperti ini? Wajar saya membina. Daripada ngomong untuk batuk mending saya. Saya punya kewajiban. Saya punya fungsi untuk mengawasi, untuk mengarahkan, untuk membina, dan untuk memajukan. Daripada ngomong untuk batuk mending itu saya. Boleh hak awal. Selanjutnya MOU itu akan di satu sisi akan memudahkan, tapi di sisi lain akan menyulitkan. Karena dalam MOU itu dari mulai hal kecil sampai hal besar tercatat, dan kita harus mengikutinya. Kalau dia menentukan ini, kita menentukan ini, kan satu sama lain sudah setuju, kita katakan gitu. Nah ini yang kira-kira tarik ulur di sini. Di situ terjadi berarti satu. Dia sudah mau yang ini, kitanya nggak mau. Kita mau ini, dianya nggak mau. Ini MOU akan menjadikan sebuah kendala bagi kita untuk bisa melaksanakan MBKM. Karena pintunya MOU, tidak ada MOU berarti tidak ada MBKM. Karena itu ada payung hukumnya. Kayak Pradi itu. Ada payung hukumnya. Kalau tidak ada payung hukum, no, nggak ada. Jadi MOU ini menjadikan pintu utama untuk kita bisa masuk. Kemudian selanjutnya itu perbedaan biaya kuliah. Nah ini kira-kira ini biaya kuliah dengan Unpad sebanyak. Kenapa? Karena kita ini rata-rata yang menjadikan kendala ini masalah biaya. Mereka kesini dibiayai oleh kita, kita kesana dibiayai oleh mereka. Masa dibiayai itu bayar 10 juta, dibiayai 10 juta. Masa ada orang yang bisa bayar 10 juta? Kan harus sama. Kalau dia bisa nonton orang 10 juta, kita harus berani 10 juta. Siap Pak Ketua Yayasan? Ya Allah. Nah gitu. Kalau mau lanjut ke yayasan, tadi kan dilaporkan kan gitu. Jadi saya nanya Ketua Yayasan kata, kalau kita misalnya dengan Unpad itu satu semester ada yang 6.500.000, ada yang 8 juta, ada yang 12 juta, tergantung dari prodinya. Jadi prodi ekonomi agak mahal, gitu. Jadi itu tergantung prodinya. Nanti kan bervariasi. Nah kita kalau sekarang misalnya tidak mau menyesuaikan dengan mereka yang dijadikan sebagai MOU dengan kita, maka tidak mungkin terjadi. Jadi syaratnya kalau dia menawarkan 10 juta per mahasiswa, oke, saya tanda tangan. Gitu. Kembali yang untuk mahal kewet. Karena tidak akan jadi kalau seperti itu. Catatannya yang memang seperti itu. Perbedaan biaya menjadi kendala. Kau di negeri habis bingung nih.
uang yang kita tidak disetorkan ke mereka. Kemudian Malaysia mau dulu itu. Kemudian uang yang dibayar dari Malaysia tahan di Malaysia. Nanti orang yang datang dari Malaysia dibiayai oleh uang kuliah yang ada di sini. Kemudian yang kita kirim ke sana dibiayai oleh uang kuliah mahasiswa yang ada di sana. Itu caranya. Saya merada kuliah seperti itu. Kebenaran dia mau gitu. Kalau mau seperti itu udah enggak. Jadi kita dibiayai itu. Nah, jadi ringan gitu. Ringan kita enggak itu. Saya seperti itu. Pertukaran pelajar saya pakainya seperti itu. Jadi kalau di Malaysia kan dia sudah punya mes tersendiri. Saya nyewanya apa? Apartemen saya nyewanya. Apartemen bulan gitu ya. Kerja ternyata bisa kita bersama seperti itu. 6 bulan sampai 1 tahun enjoy saja karena cukup dengan biaya yang dibayarkan oleh mahasiswa yang di sini. Tapi bagaimana kalau ingin menyesuaikan? Nah, itu yang menjadikan kendala. Silahkan dipikirkan para rektor dengan ketua yayasan. Kemudian jarak ini menjadikan kendala bagi kita, terutama yang teman-teman kita yang di IAIC itu, apakah dia sudah mau meninggalkan IAIC, terutama orang tuanya, dengan jarak ke luar negeri misalnya, atau jaraknya ke Bandung atau ke Jakarta atau ke apa berlanjutnya ke Jawa gitu lah, Jawa Tengah gitu ya. Sudah siap nggak? Nah, ini juga mahasiswa akan menjadikan sebuah pemikiran jarak ini, ya, karena tidak mungkin mahasiswa kan tidak semua mempunyai apa frame ke depannya, ada mengkolokkan atau apa ya istilahnya. Ya, hal-hal yang semacam itu bisa saja terjadi. Ini jadikan sebuah kendala. Kemudian selanjutnya masalah kurikulum. Kurikulum yang kita itu jelas apakah diinginkan oleh mereka sebagai lawan kita untuk MOU. Misalnya kemudian kita mau ke UPAN gitu ya. Nah, jurusannya itu misalnya kita ngambil kan ada yang bahasa Arab, ada yang bahasa Arab. Kalau bahasa Arab kita dengan cara kita di sana kan nggak benar gitu. Tapi ketika kita mengambil prodi yang berbeda, nah ini menjadikan suatu hal yang harus disesuaikan antara kurikulum yang kita dan kurikulum mereka. Perbedaan yang cukup tajam di mana agar secara keilmuan tidak terlalu menyimpang, tapi bisa mendukung keilmuannya. Sekalipun di luar prodi tentunya. Nah, ini kan hasil kesepakatan nanti. Nah, itu nanti dekan dengan ketua jurusan, ya, yang akan berpikir seperti itu. Kemudian yang kedua, kesiapan perguruan tinggi pendukung. Artinya sarana dan prasarana juga harus siap. Apa yang diberikan oleh perguruan tinggi di luar kita dengan mereka akan datang ke sini, itu jelas harus bisa dipikirkan sebaik-baiknya. Dan kalau mahasiswa kita, kuliah di kita kan gak jadi persoalan ya. Gak akan ngomong ya. Apa adanya gak akan ngomong. Tapi begitu datang dari luar datang sini, nah ada di pos dia kok nggak seimbang dengan yang kita, nah sehingga apa? Mungkin omongan dan segala macam gitu sehingga lapor ke mereka. Nah, ini juga kita harus tahu sampai ke titik persoalan-persoalan semacam itu. Belum lagi misalnya tadi SDM-nya ketika ngajar di sini karena kebiasaan di tempat asalnya seperti ini, datang ke sini kok dosennya kayak gini ya. Kostika sate nih, berapa rasa sate kan gitu. Nah, ini kan harus juga kita pikirkan sampai ke sana. Harus bisa menyeimbangkan gitu ya. Nah, mengkomunikasikan supaya apa? Supaya mereka ke sini tidak enjoy biasa seperti mereka kuliah di tempat asalnya. Jangan sampai jijak. Ya, ini. Kemudian selanjutnya kesiapan dosen dan teknik ini. Artinya kesiapan SDM ini, karena jelas kalau kita menghadapi mahasiswa kita sendiri, kita kan tanpa canggung ya, kita bebas-bebas saja menerima mahasiswa apa adanya itu. Dan mahasiswa juga sudah bisa menyesuaikan diri. Bagaimana kalau kita menerima mahasiswa yang sudah di perguruan tinggi, kebetulan perguruan tinggi dan negeri, kan beda sekali perbedaan seperti itu. Nah, ini juga harus dipikirkan oleh kita bagaimana kita menyesuaikannya. Kemudian selanjutnya kesiapan mahasiswa. Kesiapan mahasiswa juga ini harus dipikirkan. Kenapa? Karena kultur mahasiswa di swasta
dengan di negeri beda. Kemudian kultur di agama dengan di umum beda kulturnya ini. Nah ini kan harus bisa juga menyesuaikan. Ini tantangan tentunya. Mahasiswa yang punya keinginan tentunya ingin menggali bagaimana supaya kita bisa menyesuaikan. Tapi bagi mahasiswa yang tidak bisa menyesuaikan, nah inilah jadi suatu kendala bagi kita untuk melaksanakan MBKM. Kemudian kultur akademik. Kultur akademik ini di mana-mana jadi ekor. Jangan sampai kultur akademik ini mematikan kita untuk MBKM. Kan banyak jauh di sana. Kuliahnya kayak 1 minggu, kuliahnya itu asal datang lah, asal bayar kuliah itu. Berbahasa saya membentukkan misalnya itu di itu lain video itu lain video lain. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya keliling 152 kapal bener. Ada teman-teman kita yang tidak konsen terhadap pengembangan akademik, sehingga itu kalau sekarang MBKM diterapkan maka kelas akan bertolak. Kultur akademik ini akan menjadikan ikon pertama untuk dia bisa berhasil di tempat lain. Makanya tadi Pak Rektor kan di sini sudah mulai beda gitu kan, mulai perkuliahan dan segala macam. Itu saya kira perlu dilakukan. Ya, untuk ke depan, apalagi percaya muda berada nyeleneh ini. Saya mah bagus, kamu tuh. Tapi justru pemimpin itu harus nyeleneh. Ciri-ciri pemimpin itu nyeleneh. Kalau pemimpin tidak nyeleneh, nggak akan ada perkembangan. Pemimpin itu melaksanakan suatu perbuatan yang memang tidak dilaksanakan oleh anak buahnya. Itu dari pimpinan. Jadi wajar kalau pimpinan nyeleneh gitu. Nah yang maju. Nah, lalu kalau itu mungkin nyeleneh. Hari nomorama nyeleneh. Anu saya mengkorak, kita mengkolot. Tinggal di angkatan. Kolot saya itu dia. Kolot lain tuh, makanya saya udah di laptop. Sekolot. Wayang jadi objek saya gitu. Kemudian kultur budaya dosen dan mahasiswa. Ingat Pak, Bu, dosen di swasta, kultur dengan di negeri beda sama sekali. Apa lu udah kuliah di negeri, Pak Rektor nanti? Maka sekarang dasarnya orang akademik gak mau saya di sana kos yang lain-lain. Jadi sekarang lagi membuka cakrawala wawasan supaya kultur akademik itu sama, tidak ada masalah swasta, tidak ada masalah negeri. Nah ini yang harus dibangun secara bersama-sama untuk bisa menghantarkan agar MBKM ini terutama dengan perguruan tinggi itu bisa dilaksanakan. Karena kalau ciri khasnya, kalau ingin kita tetap memelihara kontinuitas keilmuan, maka MBKM ini harus dengan perguruan tinggi. Tapi kalau yang tadi 8 silakan, tapi jangan keseluruhan semua itu bahaya. Ikon akademik akan hilang. Kenapa? Karena semua lebih real. Kayak semua pulang dia coba nggak buka perusahaan damai kan gitu. Sehingga tidak ada yang meneruskan nuansa akademiknya. Kalau 1-2 silakan saja bisa. Kemudian yang menurut saya bisa dilaksanakan itu misalnya yang keluar dari Permendikbud. Ini Permendikbud itu karena sifatnya umum kan tidak tahu tidak agama gitu. Nah ini bisa dilaksanakan. Yang pertama misalnya ingin mencetak mahasiswa ekonomi syariah itu hafid Quran. Di sini ada nggak? Enggak kan? Ada. Jadi kalau ada di sini berarti tidak usah keluar. Nah, di dalam gitu. Tapi kalau di dalam, apakah kita bisa secara konten khusus yang pidana seperti itu? Kan ada perguruan tinggi yang khusus hafid Quran. Kita bisa bekerjasama dengan mereka.
itu sudah jadi ekonomi syariah yang kami buat. Jadi bisa ditambah oleh kita. Maksud saya, ekonomi keahlian itu yang di luar Permendikbud itu adalah sarjana plus hafid Quran, atau sarjana plus ahli fikih misalnya, atau sarjana plus ahli bahasa Arab misalnya, ya, sarjana plus ahli hadis. Berarti mau tidak mau MPKM-nya itu kepada yang memiliki kriteria seperti itu bisa dijalankan. MPKM yang memang di luar Permendikbud tapi tetap dalam koridor pengembangan keilmuan. Ini bisa dijalankan. Misalnya kerjasama dengan pesantren Nabi Quran, bisa kerjasama dengan kata kecil. Sama aja dengan tadi, dengan apa, dengan peradi, dengan PA, dengan pengadilan, dengan yayasan-yayasan yang ada di lingkungan kita, itu bisa terus. Jadi secara konsep itu mudah untuk dipahami kalau menurut saya, tapi realisasinya itu ada kendala, yang kendala itu akan berpulang kepada perguruan tinggi, kepada dosen, dan kepada mahasiswa. Tinggal sekarang bagi kita, mana dari kira-kira yang diperbolehkan untuk mengadakan MPKM, kita bisa melaksanakan. Kalau sekarang misalnya di Cirebon, kira-kira bisa MPKM dengan apa ini? Saya nggak tahu perguruan tinggi di Cirebon ini. Apa dengan Swagati? Nggak ada. UMC. Tenang aja, Swagati juga. Kan dengan jurusan yang berbeda prodi, di luar prodi berbeda dari prodi asli, nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu. Tapi tadi tujuannya untuk mencetak apa? Jadi kalau yang sekarang misalnya prodinya PAI, atau mikirin itu maksud saya itu kan terlalu jauh ya gitu. Yang masih ada kemiripan di samping dia di sisi lain dia memiliki kemampuan di bidang ilmunya, tapi dia memiliki kemampuan yang lain untuk memudahkan hidup dia di masyarakat. Jadi karena tujuannya jelas, bagaimana mengantarkan mahasiswa dia memiliki keterampilan, memiliki kemampuan, memiliki inovasi, produktivitas untuk dia bisa menghadapi kehidupan dia setelah lulus. Itu tujuan utamanya. Udah Pak Rektor? Udah dilanjut? Sekali. Nah, teman-teman mahasiswa saya kira ini, teman-teman mahasiswa ini harus bisa mendukung salah satu program. Jangan semua program menurut saya. Apa yang bisa dijalankan, jalankan. Jangan semua program dan misalnya ini semua ini mengambil ini, jangan. Satu prototipe saja. Apakah kita ambil yang ekonomi ke bank, atau yang HKI ke pengadilan-pengadilan, termasuk ke pradi misalnya. Jadi satu ini prototipe saja yang bisa dilaksanakan, yang kita jelas bisa identifikasi sesuai dengan kriteria, sesuai dengan persyaratan yang disyaratkan. Itulah yang harus dilaksanakan. Kenapa? Karena di sisi lain Pak Rektor juga tidak memiliki MPKM saja, saya kira. Pengembangan lembaga ini harus sebesar Institut Cirebon ini. Pak Turman kan namanya misalnya Pak BBC tetap Cirebon kan gitu. Ini atas nama daerah loh, Cirebon. Saingan tidak ya. Ini nama besar sudah ada. Yang menjadi pertanyaan saya, sampai pasca aja. Sampai saya belum pasca. Kata saya kepada Pak Rektor, kok kalah oleh setit? Apa maksudnya? Setit baik semoga pasca.
Sekolah tinggi ilmu tarbiyah geus boga pasukan. Sekolah tinggi agama Islam geus boga pasukan. Ari Institut Agama Islam Cirebon can boga pasukan. Udah sama udah. Ini harus Pak Ketua Yayasan, sebab di satu sisi pasca itu beda dengan S1. Tidak ada istilah pasca bayang lanjut, bayangnya tidak ada. Bayangannya ini paling berapa? Bayangannya berapa? 4 juta? 2 tahun? 1 juta? 12? 12 juta bayarnya? Benar. 1,2? 1,2 kalah oleh anak saya. Di SMP Belanda ini 2,2 juta per bulan. Anak saya 2,2 juta SMP kelas 1 bayar segitu. Sebulan. Sampai mahasiswa 1,2 malah bakal maju tayangnya. Jadi maksudnya ini hanya membeli ini aja. Maksud saya ini nggak apa-apa bayar murah. Pasca itu per orang itu minimal bayar 25 juta atau 30 juta. Kalau sekarang kayak 100 bisa berapa? Hah? 2,5 miliar atau 3 miliar coba. Sekarang narik kumpul ke mahasiswa masa balai untuk sabar halilah kayak segitu. Jadi mau gimana kita mengembangkan perguruan tinggi? Itu dosennya karunya tuh bayarannya salting. Coba kamu ayah pasca ada di situ bantuan. Jadi mohon doanya biar Pak Rektor ini bulan Januari Februari bisa submit S2 PAI ini. Doakan oleh kita. Ya. Kenapa? Karena di sisi lain dalam pengembangan institusi bisa mendukung. Yang kedua kesejahteraan dosen. Yang ketiga bisa tuh membayar 1.200.000 itu ada apa? Silang subsidi silang. Jadi nanti jatuhnya mungkin 4 juta atau berapa ada subsidi silang dari pasca itu. Ini strategi loh dan pengembangan. Yang kedua itu fakultas dikembangkan, ada usuluddin, ada dakwah, ada syariah, ada tabliyah, paling tidak 4 fakultas. Terus buka program studi untuk melengkapnya. Kira-kira tong bating tabliyah atau tabliyah manikomat. Nah, coba mahasiswanya kan udah PGRI ya. Ayo, coba tuh mahasiswa. PGRI banyak nggak mahasiswa? Banyak. Benar. Benar nggak? Berapa? Jujur berapa? Mana ketua prodi? Berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya PGRI? Total. Yang satu angkatan sekarang. Yang baru? 40. Benar. Benar. Sebab kemarin saya di Inais Bogor, ketua prodinya, Prof, saya mau mengundurkan diri. Kenapa? Saya cuma menerima mahasiswa 2 sisi. Jadi maksud saya ke depan itu membuka prodi itu yang jurusan itu yang kira-kira panjang dari PGMI mah sebetulnya itu mah proyek gitu. Kekuatan 3-4 tahun udah kesananya udah kurang gitu. Nah, jadi buka prodi yang memang bisa mengangkat yang stabil gitu. Lihat di negeri apa? Pak Rektor. Jadi kalau di negeri stabil pasti di swasta stabil. Kalau di negerinya sekarang kabur, di swasta pasti keuangan. Itu. Jadi saya minta nanti kalau tadi berbicara tentang keilmuan, Aida berbicara sebagai pembina pemerintah itu. Jadi saya minta nanti Pak Rektor dalam waktu yang relatif singkat, saya kira jangan memikirkan biaya 1.200.000 jangan, itu angkat ke biaya tambah. Jadi lama kota.
Ya. Bilang takut salah, nggak apa-apa mereka kan kalau banyaknya 1.200.000 nggak apa-apa gitu. Cuma ya saya bu gitu. Coba kayak 5.000 kali 1.200.000 susah banget. Nah makanya tugaskannya sekarang pada kawan karena bayarannya murah mereka masing-masing mahasiswa minimal bawa 2 mahasiswa. Nah, jadi mahasiswa yang di sana yang sekarang sudah masuk ke sini nanti harus bawa mahasiswa baru minimal 2 karena bayarannya murah gitu. Terkecuali naik bayar 5 juta. Mau nggak? Mau nggak teman-teman masnya? Mau. Oh, ya tambah dosen saya tanya kedengar nggak? Mau nggak memajukan IAC? Ya. Mau nggak IAC nanti dalam hitungan waktu yang sangat singkat maju dalam segalanya? Hidupnya perguruan tinggi itu untuk perguruan tinggi swasta adalah dengan mahasiswa. Beda dengan negeri. Negeri mah cicing baik darah. Saya ngelola uang 15 miliar 1 tahun. Fakultas loh. Saya ini itu seberapa miliar? Hah? Nah, makanya untuk di swasta hidup matinya perguruan tinggi di swasta itu adalah mahasiswa. Jadi teman-teman mahasiswa harus bisa membawa rekan-rekannya datang ke masuk ke IAC. Tugas kalian hanya itu saja. Siap? Belah itu hari teknis itu, saya lain umurnya. Sebab lainnya diam semua. Siap? Ya kadangnya siap? Nah, minimal kesiapannya 2. Ayo ditanya siap? Siap. Rekumaha tantangan ke depan sekarang PowerPoint 5.0 lain PowerPoint oke 5.0 hari jawabnya siap. Tantangan ke depan lebih nyata, dunia ke depan lebih nyata, kita harus bisa mengerjakan. Kalau kita mempunyai kekuatan bisa. Kan biasa kan swasta jadi prima seperti apa minder banget. Rada minder banget, benar nggak? Itu bukan saja mahasiswanya, dosennya minder. Bertemu dengan dosen ITB, ngumpul dengan dosen ITB. Rekumaha bisa maju anak-anak kita, dosen saja yang masih Hah? Sudah sertifikasi? Yang untuk bisa sertifikasi minimal kudu bisa aneh dosen, kurang dosen. Itu kan harus punya keberanian seperti itu, keyakinan seperti itu bahwa yang besar itu apa? Yang besar perguruan tingginya, dosennya sama dengan kita, gak ada perbedaan. Contoh konkret, saya ingin membuktikan bahwa dosen agama itu punya kemampuan, punya keberanian, dan punya hal yang dibanggakan. Tahun 2016 saya berkumpul di Bangka Belitung. Ketika itu mau pemilihan ketua forum perguruan tinggi negeri se-Indonesia. Sebanyak 270 perguruan tinggi kumpul. Profesor Dr. Robert. Tahun 2016 saya belum profesor. Bisa jadi dekan periode kedua, tapi belum jadi dekan. Saya belum jadi profesor. Pada waktu itu saya ingin membuktikan. Kenapa? Karena dalam pembicaraan gitu, profesor yang ngomong lagi, dokter ngomong gitu. Wah ini saya. Sehingga pada waktu itu saya ingin membuktikan mereka jangan mencibir perguruan tinggi agama. Mereka harus bangga kepada perguruan tinggi agama. Maka saya buktikan pada mereka. Saya mencalonkan jadi ketua forum. Daerah 7 dari sekian, 7 dari fisik itu ada 7 kuil. Termasuk Profesor Suyitno yang sekarang jadi direktur Pendis. Dan saudara yang mendukung saya jadi ketua. Coba
Gak entah dari mana. Karena pencalonan harus didukung oleh 6 minimal itu. Ternyata ada yang mendukung saya 7. Hei, perguruan tinggi mana? Dari ada dosen saya, cukup aja kurang lagi. Itu yang 7 termasuk UGM, Brawijaya, Hasanuddin Makassar, kemudian UI, kemudian Palangkaraya, UNAN 7 adalah sekarang. Yang bukan profesornya cuma saya sendiri. Yang lain juga profesor semua. Mulai profesor saya di depan pun 7 didebatkan. Daerah mana tuh? Saya mau percaya diri non. Kayak ini saya wani. Yang kedua bisa baca Arab, bisa Quran, bisa baca Inggris. Hah? Ngomong nggak ada mengalahkan saya. Ketika didebatkan, daerah mana begitu pertama kita didebatkan 7 dari 7, 5 mau kabeh mundur ke diri. Tinggal saya dulu kita seperti dia. Universitas Makassar, Profesor Andi Almudin. 2 kan, saya lawan profesor gimana kan? Tinggal 2. Didebatkan dengan saya. Didebatkan dengan dia. Akhirnya apa? Di tengah perjalanan saya dengan debat, Profesor Andi Almudin mundur ke diri. Tinggal si saya seorang. Mundur deh. Akhirnya setelah aklamasi, saya dipilih oleh 200 perguruan tinggi negeri se-Indonesia. Agama akan tutup jadi ketua forum dekan seluruh Indonesia. Tuh, buktikan bahwa kita punya kemampuan di agama. Sampai-sampai saya yang dari 270 orang itu saya bagikan semua, diberi jas ke saya semua. Jas pas mutanektor gitu, jodasi kan itu asal halus saya gitu. Saya berpikir gini, orang agama dia pengen bicara, dia juga punya kekuatan materi. Itu saya ingin. Ternyata tunduk kabeh. Ternyata mereka itu semuanya nurut ke kita semua. Tuh, bisa. Jadi tidak bisa diremehkan. Sekarang saya kepilih ketua Dewan Pendiri. Saya juga 2 kali melantik sekarang. Yang kemarin dari Hasanuddin, Profesor Armin, jadi ketua forum. SK di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya menandatangan, saya melantik. Kemudian kemarin yang kedua, ketuanya dari Brawijaya, Profesor Andi Peta, SK Sahya Anggara, yang ngalantiknya saya. Contoh konkret bisa yang dari agama bisa seperti itu. Jadi bapak dan ibu pun bisa, jangan takut dalam perguruan tinggi yang gede. Dari mana masa lu dimulai. Mereka era yang harus kita. Jadi kita bisa maju dengan orang lain. Kita bisa bersanding dengan orang lain. Termasuk mahasiswanya. Jangan takut oleh perguruan tinggi yang lain. Kita harus mempunyai keberanian. Kita harus mempunyai bahwa kita mampu bersaing dengan mereka. Mampu kita untuk mengalahkan mereka. Itu modal dasar untuk kita bisa maju. Siap.